Assalamualaikum. Halo teman-teman. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai vitamin dan mineral anti anemia. Saksikan videonya ya. Sebelum itu, yuk berkenalan dengan kelompok kami. Assalamualaikum, saya Ilsan Fauzana dengan NIM B1A11911. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Amelia Aryosani dengan NIM B1A11911. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nurala Maswatu dengan NIM B1A1191119. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Rumwar dengan NIM B1A1191139. Halo, perkenalkan nama saya Lutfi Anggraini dengan NIM B1A1190087. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwa S. NIM B1A1191135. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadina dengan NIM B1A1191129. Shalom, perkenalkan nama saya Farah Fatamurisi dengan NIM B1A1191108. Sebelum kita membahas mengenai suplemen atau vitamin untuk mengatasi anemia, terlebih dahulu kita membahas apa itu anemia. Anemia atau kurang darah adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya, organ tubuh tidak dapat cukup oksigen sehingga membuat penderita anemia pucat dan mudah lelah. Adapun gejala yang biasa dialami oleh penderita anemia yaitu lemas, cepat lelah, sakit kepala dan pusing, sering mengantuk, misalnya mengantuk setelah makan, kulit terlihat pucat atau kekuningan, detak jantung tidak teratur, napas pendek, nyeri dada, dingin di tangan dan kaki. Gejala di atas awalnya sering tidak disadari oleh penderita, namun akan makin terasa seiring bertambah parahnya kondisi anemia yang dialami. Adapun secara garis besar, anemia terjadi akibat 3 kondisi berikut. Yang pertama, produksi sel darah merah yang kurang. Yang kedua, kehilangan darah secara berlebihan. Dan yang terakhir, hancurnya sel darah merah yang terlalu cepat. Selanjutnya ada jenis-jenis anemia. Anemia yang umum terjadi berdasarkan penyebabnya. Yang pertama yaitu anemia akibat kekurangan zat besi. Kekurangan zat besi membuat tubuh tidak mampu menghasilkan hemoglobin atau Hb. Kondisi ini bisa terjadi akibat kurangnya asupan zat besi dalam makanan atau karena tubuh tidak mampu menyerap zat besi, misalnya akibat penyakit seliak. Anemia pada masa kehamilan. Ibu hamil memiliki nilai hemoglobin yang lebih rendah, dalam hal ini normal. Meskipun demikian, kebutuhan hemoglobin meningkat saat hamil, sehingga dibutuhkan lebih banyak zat pembentuk hemoglobin, yaitu vitamin B12, asam folat, dan juga zat besi. Bila asupan ketiga nutrisi tersebut kurang, dapat terjadi anemia yang bisa membahayakan ibu hamil ataupun janin. Yang ketiga ada anemia akibat pendarahan. Anemia dapat disebabkan oleh pendarahan berat yang terjadi secara perlahan dalam waktu lama dan seketika.
Penyebabnya bisa terjadi karena cedera, gangguan menstruasi, wasir, peradangan pada lambung, kanker usus, atau efek samping obat, seperti obat antiinflamasi non-steroid. Selain itu, anemia karena pendarahan juga bisa merupakan gejala cacingan akibat infeksi cacing tambang yang menghisap darah dari dinding usus. Yang keempat, ada anemia aplastik. Anemia aplastik terjadi ketika kerusakan pada sumsum tulang belakang membuat tubuh tidak mampu lagi menghasilkan sel darah merah dengan optimal. Kondisi ini diduga dipicu oleh infeksi penyakit imun, paparan zat kimia beracun, serta efek samping obat antibiotik dan obat untuk mengatasi reumatoid arthritis. Yang kelima ada anemia hemolitik. Anemia hemolitik terjadi ketika penghancuran sel darah merah lebih cepat daripada pembentukannya. Kondisi ini dapat diturunkan dari orang tua atau didapat setelah lahir akibat kanker darah, infeksi bakteri atau virus, penyakit autoimun, serta efek samping obat-obatan seperti paracetamol, penisilin, dan anti malaria. Yang keenam ada anemia akibat penyakit kronis. Beberapa penyakit dapat mempengaruhi proses pembentukan sel darah merah, terutama bila berlangsung dalam jangka panjang. Beberapa di antaranya adalah penyakit Crohn, penyakit ginjal, kanker, reumatoid arthritis, dan HIV/AIDS. Yang ketujuh ada anemia sel sabit atau sickle cell anemia. Anemia sel sabit disebabkan oleh mutasi atau perubahan genetik pada hemoglobin. Akibatnya, hemoglobin menjadi lengket dan berbentuk tidak normal, yaitu seperti bulan sabit. Seseorang bisa terserang anemia sel sabit apabila memiliki kedua orang tua yang sama-sama mengalami mutasi genetik tersebut. Selanjutnya yaitu pengobatan anemia. Metode pengobatan anemia tergantung pada jenis anemia yang diderita pasien. Perlu diketahui, pengobatan bagi satu jenis anemia bisa berbahaya bagi anemia jenis yang lain. Oleh karena itu, dokter tidak akan memulai pengobatan sebelum mengetahui penyebabnya dengan pasti. Beberapa contoh pengobatan anemia atau obat kurang darah berdasarkan jenisnya yang terdiri dari anemia akibat kekurangan zat besi. Kondisi ini dapat diatasi dengan mengonsumsi suplemen zat besi dan makanan yang kaya akan zat besi, seperti beras merah, daging, sayuran hijau, dan kacang-kacangan. Pada kasus yang parah diperlukan transfusi darah. Selanjutnya, anemia pada masa kehamilan. Kondisi ini ditangani dengan pemberian suplemen zat besi, vitamin B12, dan asam folat yang dosisnya ditentukan oleh dokter. Anemia akibat perdarahan, kondisi ini diobati dengan menghentikan pendarahan bila diperlukan. Dokter juga akan memberikan suplemen zat besi atau transfusi darah. Anemia aplastik. Pengobatannya adalah dengan transfusi darah untuk meningkatkan jumlah sel darah merah atau transplantasi atau cangkok sumsum tulang bila sumsum tulang pasien tidak bisa lagi menghasilkan sel darah merah yang sehat. Selanjutnya anemia hemolitik. Pengobatannya dengan menghentikan konsumsi obat yang memicu anemia hemolitik, mengobati infeksi, mengonsumsi obat-obatan, imunosupresan atau pengangkatan limpa. Anemia akibat penyakit kronis. Kondisi ini diatasi dengan mengobati penyakit yang mendasarinya. Pada kondisi tertentu diperlukan transfusi darah dan suntikan hormon. Eritropoietin untuk meningkatkan produksi sel darah merah. Anemia sel sabit. Kondisi ini ditangani dengan suplemen zat besi dan asam folat, cangkong, sumsum tulang, dan pemberian kemoterapi seperti hidroksiurea. Dalam kondisi tertentu, dokter akan memberikan obat pereda nyeri dan antibiotik. Talasemia. Dalam menangani talasemia, dokter dapat melakukan transfusi darah, pemberian suplemen asam folat,
pengangkatan limpa dan cangkong sumsum tulang. Pencegahan anemia. Seringkali Anda dapat mengatasi anemia dan mencegah kondisi kekurangan sel darah merah tanpa perlu perawatan medis khusus. Beberapa kondisi anemia memang tidak dapat dicegah, namun terdapat beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk mencegah anemia defisiensi zat besi dan vitamin dengan cara memilih diet yang mencakup berbagai vitamin dan nutrisi, seperti konsumsi zat besi, konsumsi folat, konsumsi vitamin B12, dan banyak konsumsi vitamin C. Selanjutnya, suplementasi zat besi. Suplementasi iron atau zat besi dan zinc atau seng cukup diperlukan karena orang yang anemia atau rentan kurang zinc atau sumber zat besi dan Zn hampir mirip, yaitu sumber hewani seperti daging, produk laut, dan sumber nabati seperti kacang-kacangan. Seseorang membutuhkan zat besi dan Zn untuk tumbuh kembang. Pemberian zat besi untuk mengobati orang yang anemia. Pemberian zinc dapat meningkatkan pembentukan sel-sel baru. Tujuan pemberian suplementasi pada seseorang untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan orang yang terkena anemia, meningkatkan kadar hemoglobin, zat besi, dan zinc dalam darah, menurunkan kejadian sakit, meningkatkan berat badan, tinggi badan, dan indeks massa tubuh atau IMT. Anak-anak dan orang dewasa memerlukan asam folat untuk memproduksi sel darah merah dan mencegah anemia. Vitamin C adalah nutrisi pembentuk kolagen, yaitu zat yang dibutuhkan untuk memperbaiki kulit, tulang, dan gigi. Vitamin C bisa diperoleh secara alami dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Kekurangan vitamin C dapat mengakibatkan anemia dan gusi berdarah. Alasan penting mengonsumsi vitamin C, karena vitamin C mempunyai manfaat, yaitu yang pertama, meningkatkan daya tahan tubuh dan membantu proses pemulihan. Yang kedua, sebagai antioksidan yang membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Dan yang ketiga, meningkatkan penyerapan zat besi dari makanan dan membantu sistem kekebalan tubuh bekerja dengan baik untuk melindungi tubuh dari penyakit. Vitamin B12 adalah vitamin yang bermanfaat untuk pembentukan protein, sel darah, dan jaringan. Kebutuhan vitamin B12 harian bisa didapatkan melalui makanan ataupun suplemen tambahan. Vitamin B12 secara alami banyak terkandung dalam ikan, kerang, daging, hati, telur, susu, yogurt, dan keju. Selain itu, vitamin B12 juga dapat ditemukan pada sereal yang sudah difortifikasi atau diperkaya dengan vitamin lain. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang materi yang kami dapat presentasikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.